Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat 93, kata kunci renungan pada malam ini adalah, pencari kebenaran. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 89 sampai dengan ayat 96. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi, sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku. Sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Tertulis di dalam kitab Mazmur 119 ayat 89 sampai dengan ayat 96. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, jika Anda sedang mencari bongkahan emas kebenaran, maka Alkitab adalah sebuah tambang emas. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Ada seorang gadis yang memulai pencariannya akan Allah ketika ia berusia 11 tahun, dan hidup di bawah komunisme ateis di negara bekas Uni Soviet. Ketika itu ia melihat beberapa karya seni yang melukiskan bayi Yesus. Saat ia mendengar bahwa karya seni ini menggambarkan apa yang disebut para penguasa sebagai mitos, tentang Allah yang mengirimkan putranya ke bumi, ia mulai mencari kebenaran tentang itu. Ia juga mendengar bahwa Allah telah menulis sebuah buku tentang kebenarannya, dan ia mencari salinannya,
Tidak sampai menjelang usia 30 tahun, akhirnya wanita itu menemukan sebuah Alkitab yang boleh ia baca. Akhirnya ia mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mempercayai Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1989, gadis ini mengambil risiko mempertaruhkan keselamatannya untuk mencari kebenaran firman Allah. Kini ia berprofesi sebagai seorang pengacara yang bekerja untuk melindungi rekan-rekannya sesama warga Rusia dari penyiksaan karena iman. Pesan kasih Allah di dalam Kristus menyebar karena seorang wanita yang mencari kebenaran. Kebenaran Allah dapat berdampak kepada kita dan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Pemazmur menulis, "Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku." Mari jadikan Alkitab sebagai kesukaan kita. Allah akan memberi kita hasrat akan firman-Nya yang kekal jika kita menjadi pencari kebenaran. Lucu sekali bukan? Betapa mudahnya untuk hanyut dari kebiasaan baik, kembali ke kebiasaan buruk. Anda memutuskan untuk makan makanan yang baik, sehat, utuh, Anda menikmatinya, merasa lebih baik hanya untuk mendanai diri Anda kembali ke junk food hanya beberapa minggu kemudian. Mengapa kita melakukan itu? Mengapa itu terjadi? Ini sangat membuat frustrasi, bukan? Kebiasaan buruk itu, apapun itu bagi Anda, memang memiliki kecenderungan kuat untuk datang kembali. Meskipun kita tahu betapa banyak manfaat yang kita dapatkan dari kebiasaan baik itu. Tapi ada satu kebiasaan baik, satu kebiasaan utama jika Anda mau, yang menghentikan hal itu terjadi. Ini dia, penulis Mazmur ini berbicara kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 92 dan 93 berkata, "Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku." Ada dua bagian untuk itu. Pertama, ketika kita menderita, firman Tuhan menopang kita. Itu memberi kita sukacita yang justru kita butuhkan saat kita menderita, karena sukacita Allah menopang kita. Dan kedua, adalah gagasan untuk tidak pernah melupakan perintah Tuhan, karena perintah itu menghidupkan kita. Masalahnya, kita memang melupakan perintah Tuhan. Hei, saya seorang guru Alkitab, saya melakukan ini untuk mencari nafkah, bukan? Tetapi jika saya tidak dalam firman Tuhan setiap hari, saya mulai lupa. Saya mulai tergelincir kembali ke kebiasaan buruk saya. Kebiasaan utama yang melindungi kita, yang memberi kita sukacita, yang mengingatkan kita dan memungkinkan kita untuk memegang hidup baru yang Yesus mati dan bangkit untuk berikan kepada kita, adalah berada di dalam firman Tuhan hari demi hari. Anda tidak perlu membaca 5 bab, hei, 1 ayat, jika kita membiarkannya menembus hati kita, bisa menyelamatkanmu hari ini. Peka dengan pergerakan ilahi Tuhan. Rema hari ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 93. Berkata demikian, "Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku." Burung rajawali adalah burung yang ikonik. Segala kelebihannya sering dijadikan brand image. Bahkan negara Amerika menggunakan burung rajawali sebagai lambang negara.
Seperti namanya, Raja Wali dikenal sebagai The King of Bird. Ketangguhannya untuk terbang menjadikan Raja Wali sebagai penguasa atau raja di langit. Hal ini masih ditambah dengan mata dan visualnya yang tajam, membuat Raja Wali menjadi burung pemangsa dan pendeteksi yang akurat. Di antara berbagai kelebihannya, Raja Wali dinilai mempunyai sifat yang peka namun tenang membaca situasi. Sebagai burung yang memiliki aerodinamika sempurna, Raja Wali memiliki sayap yang lebih besar dari tubuhnya, sehingga memiliki kestabilan saat melayang-layang di udara. Karena sayapnya lebih banyak untuk melayang daripada mengepak-ngepak, maka Raja Wali tidak pernah lelah saat berada di langit. Yang membedakan Raja Wali dengan burung lainnya adalah saat badai atau angin kencang datang. Saat burung yang lain bersembunyi dan menghindari badai, Raja Wali justru menunggu kedatangan badai. Dengan kepekaan sayapnya, Raja Wali sanggup membaca arus udara yang tidak teratur dan mampu menghindari guncangan. Sehingga saat badai menerjang, Raja Wali akan menghadapinya dan menggunakan badai itu untuk melambung semakin tinggi. Hari ini saat kondisi dunia semakin tidak menentu, ancaman virus dan krisis ekonomi bagaikan badai yang mengguncang dunia. Kita perlu kepekaan untuk membaca pergerakan ilahi Tuhan untuk mengerti dan mengikuti setiap instruksinya. Jika kita tidak memiliki kepekaan, maka kita akan terhanyut dengan keadaan. Kita menjadi diliputi kecemasan, ketakutan, stres dan putus asa. Pesan Tuhan telah kita terima sejak awal tahun dalam Yesaya 60, bahwa kegelapan dan kekelaman memang diizinkan menutupi bumi dan bangsa-bangsa. Tapi Tuhan juga telah memberikan janjinya, bahwa terangnya akan terbit atas kita dan membuat kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Jika kita peka, kita akan dapat melihat begitu banyak jiwa yang kehilangan arah, haus dan rindu melihat terang kemuliaan Tuhan di tengah kegelapan. Kita akan melihat apa maksud Tuhan di balik setiap kejadian, bahkan badai hebat yang diizinkan terjadi. Inilah saatnya kita bangkit menjadi terang, menunjukkan kasih dan kerinduan Tuhan pada umat-Nya. Dan ketika kita bersama-sama meresponi petunjuk Tuhan, maka suatu kegerakan yang besar akan terjadi, yaitu kebangunan rohani terbesar di akhir zaman. Renungkan, jika kita peka dengan pergerakan ilahi Tuhan dan mengikuti instruksinya, kegerakan yang besar di bumi akan terjadi. Apakah Anda dapat membaca apa maksud Tuhan di balik apa yang sedang dunia alami saat ini? Apakah itu? Apa tanggapan Anda tentangnya dan apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana Anda akan semakin melatih kepekaan Anda untuk membaca pergerakan ilahi Tuhan? Doa untuk hari ini, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia memberi kami petunjuk, sehingga kami dapat tetap tenang menghadapi setiap badai kehidupan. Kami mau terus mendekat dan melekat padamu agar kami semakin peka mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subsercibe saudara rohani, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.